Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, masih pada gerak lurus. Pada materi sebelumnya sudah dibahas tentang jarak, perpindahan, kelajuan dan kecepatan, serta percepatan. Nah, pembahasan hari ini konsep bahasannya tentang GLB dan GLBB. Baik sahabat belajar, ikutin pembahasannya. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yakni gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB ini ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Apa itu GLB dan GLBB? Baik, terlebih dahulu kita bahas tentang GLB atau gerak lurus beraturan GLB. Itu lebih enak sebut GLB aja ya. Jadi pengertian GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Baik, kalau kita artikan per kata ya, GL gerak lurus yang mana gerak pada lintasan lurus, sedangkan B-nya itu beraturan, itu kecepatannya tetap. Jadi yang beraturan itu kecepatannya tetap, tidak mengalami perubahan. Nah, kecepatan tetapnya itu apa? Kecepatan tetap di sini benda menempuh perpindahan yang sama dalam selang waktu yang sama. Contoh dari GLB itu kereta yang melaju di rel dengan kecepatan yang tetap. Nah, kamu harus tahu ya, ciri dari GLB itu berada pada lintasan yang berupa garis lurus, kecepatan benda tetap atau konstan, tidak mempunyai percepatan, A-nya itu 0. Kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Nah, di sini ada sebuah mobil yang bergerak pada kecepatan 4 meter per sekon. Berarti setiap detik mobil menempuh jarak 4 meter ya. Sekarang kita coba lihat pada tabel, kemudian ilustrasi dari mobil yang bergerak pada lintasan lurus dalam setiap detiknya. Nah, sahabat belajar, kita lihat tabel di sini ya. Nah, untuk mobil sebelum bergerak itu waktunya 0 dan jaraknya juga 0. Kemudian setelah bergerak pada detik pertama jaraknya 4 meter, pada detik kedua jaraknya 8 meter, pada detik ketiga jaraknya 12 meter, dan di detik keempat jaraknya 16 meter. Jadi terlihat bahwa dalam setiap detik menempuh jarak 4 meter. Dilihat dari detik pertama ke detik kedua 4, detik kedua ke detik 3 4, dan detik ketiga ke 4 itu adalah 4. Begitu juga hasil kecepatannya sama, yakni 4 meter per sekon, dimana kecepatan itu kan dilihat dari jarak dibagi waktu. Karena kecepatannya tetap ya 4 meter per sekon semua, jadi tidak mengalami percepatan, A-nya 0. Ya, sekarang kita lihat bagaimana untuk grafik kecepatan terhadap waktu yang A ya. Kecepatan terhadap waktu ini grafiknya lurus. Nah, lintasan lurus, di mana lintasan lurus ini kecepatannya setiap detiknya sama atau konstan. Jadi pada grafik ini adalah grafik GLB. Sekarang bagaimana untuk grafik jarak terhadap waktu? Nah, lihat ya grafik yang bagian B. Untuk grafik jarak terhadap waktu ini lintasannya naik. Nah, lintasan naik ini semakin waktu lama maka jarak yang ditempuh semakin jauh. Nah, sahabat belajar, bagaimana, sudah paham tentang GLB? Kita lanjutkan lagi sekarang bagaimana untuk rumus GLB. Nah, pada video sebelumnya sudah dibahas ya tentang rumus gerak lurus. Nah, masih ingat rumusnya yang menggunakan sistematis segitiga ya. Nah, rumus segitiga ini sangat mudah sekali untuk kita hafalkan. Nah, untuk menentukan jarak gitu ya, jarak sama dengan V kali T. Nah, dalam segitiga itu untuk menentukan V kita tutup V-nya, maka jarak dibagi waktu S per T. Sedangkan untuk menentukan T waktu, maka T sama dengan jarak dibagi kecepatan.
Nah, di mana kecepatan itu satuannya meter per sekon, S jarak, meter, sedangkan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Baik sahabat belajar, jika kalian sudah memahami konsep GLB, kita lanjutkan pada konsep GLBB. Nah, apa sih definisi dari GLBB? GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang selalu berubah secara beraturan setiap saat, maka mengalami percepatan. Nah, percepatan terjadi ini karena mengalami perubahan kecepatan. Untuk memahami GLBB, di sini terlebih dahulu kalian harus paham dulu ciri dari GLBB. Nah, ciri GLBB itu kecepatannya berubah beraturan, bisa naik dan bisa turun. Begitu juga kecepatannya bisa berubah, dipercepat dan diperlambat, kemudian mengalami percepatan tetap. Di sini ada tabel kecepatan yang selalu berubah secara beraturan. Yuk kita lihat tabel kecepatan yang selalu berubah secara beraturan setiap detiknya dengan percepatan yang tetap atau konstan. Nah, di tabel ini terlihat bahwa kecepatannya selalu berubah dari setiap detiknya. Dari detik pertama ke detik kedua ini kecepatannya mengalami berubah secara beraturan, kemudian dari 2 ke 3 juga sama mengalami berubah secara beraturan, dan detik 3 ke 4 juga mengalami kecepatan yang berubah secara beraturan dengan percepatannya sama, yakni 4 meter per sekon kuadrat. Coba perhatikan 3 grafik GLBB ini. Ada grafik percepatan terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, dan jarak terhadap waktu. Untuk grafik percepatan terhadap waktu di GLBB ini percepatannya 0 atau konstan, maka grafiknya berupa lintasan lurus. Sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu di mana kecepatannya mengalami berubah secara beraturan di setiap detiknya, maka grafiknya naik lurus. Kemudian kita lihat jarak terhadap waktu. Semakin jauh jarak tempuhnya, maka waktu yang dibutuhkan juga besar, maka grafiknya melengkung ke atas seperti parabola. GLBB ini dibagi menjadi 2, ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat ini gerak benda yang mengalami percepatan, sedangkan GLBB diperlambat gerak benda yang mengalami perlambatan. Jadi gini ya, benda yang bergerak semakin lama itu semakin cepat, maka benda itu mengalami percepatan. Sebaliknya, benda yang bergerak semakin lama kemudian mengalami penurunan, itu benda mengalami perlambatan. Contoh GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Contoh GLBB dipercepat, misalkan ketika benda jatuh di ketinggian atau kalian naik sepeda di kemiringan. Sedangkan GLBB diperlambat, contohnya ketika melemparkan benda ke atas, kemudian menaiki sepeda di ketinggian. Sahabat belajar, sekarang kita lihat ilustrasi gambar di sini. Ketika mobil menjauhi lampu hijau, maka itu gerakan dipercepat. Tetapi ketika mobil mendekati lampu merah, dia semakin pelan, maka itu gerakan diperlambat. Bagaimana untuk melukis grafik dipercepat dan grafik diperlambat? Nah, di sini ada kecepatan dengan waktu, jarak dengan waktu. Hubungan kecepatan dengan waktu, jika mengalami kenaikan maka grafiknya naik. Nah, ini bernilai positif maka dipercepat. Sedangkan hubungan jarak dengan waktu, jika mengalami kenaikan waktu dan jaraknya, maka grafiknya melengkung ke atas. Nah, ini bernilai positif. Kemudian bagaimana untuk gerakan diperlambat? Kecepatan dengan waktu hubungannya, maka grafiknya menurun. Nah, mengalami penurunan, ini diperlambat. GLBB diperlambat bernilai negatif. Bagaimana untuk grafik jarak terhadap waktu? Nah, maka lukisannya itu melengkung ke bawah, nah bernilai negatif. Nah, ini juga GLBB diperlambat.
Nah, di sini ada ticker timer. Ticker timer ini alat yang digunakan untuk mencatat atau menentukan kecepatan. Nah, GLBB dipercepat menurut ticker timer. Ini dilihat kemana arah gerakannya. Kalau dari kanan, maka bacanya kanan ke kiri. Semakin ke kiri, titiknya semakin renggang, itu GLBB dipercepat. Tetapi kalau titiknya semakin rapat, ya semakin ke kiri titiknya semakin rapat, itu GLBB diperlambat. Untuk GLB itu sendiri, karena titiknya sama rapat, yang artinya bergerak dengan kecepatan dari awal sampai akhir itu sama jaraknya. Coba perhatikan rumus gerak lurus berubah beraturan. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan tentang gerak lurus. Mudah-mudahan kalian dapat memahami konsep gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Sekian, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.